Teman-teman, ini adalah IUD yang benar-benar baru dilepas beberapa menit yang lalu. Ini kita lihat ada lendir ya. Lendir biasa memang di dalam rahim dan vagina itu memang secara alamiah ada lendirnya. Nah, ini juga ada beberapa darah. Kita lihat di sini ya. Ini darah ini karena dia memang habis haid dan masih ada flek-flek, jadi di sini ada darah. Dan kita lihat ini warnanya, maaf, kayak agak bertagar gitu. Padahal IUD ini sebenarnya ya inilah warna aslinya, karena ini adalah tembaga ya guys ya. Kita tahu kalau kita di pelajaran sekolah dulu, tembaga itu adalah termasuk logam mulia yang dimana dia tidak berubah sifat dan warnanya. Nah, sekarang kita mau lihat IUD yang belum. Oh ya, ini benangnya udah dipotong ya. Jadi ini kalau dari rahim sebenarnya cuma sekedar sebesar 3 cm. Jadi ini di mulut rahimnya sekitar di sini, dan ini di rahimnya. Nanti kita akan lihat secara pantomnya bagaimana soal IUD ini. Jadi buat teman-teman yang mau pakai IUD nggak usah takut karena katanya ini bertagar. Oh ya, aku juga mau informasikan bahwasanya orang yang menggunakan IUD ini, kenapa dia lepas? Karena dia berencana hamil. Memang dia ada keluhan kalau mau haid itu terasa nyeri, tapi itu hal yang wajar pada hampir semua wanita. Kalau mau terjadi haid itu agak lebih terasa nyeri gitu. Oke, teman-teman, dan tapi nggak sama ya setiap reaksi orang. Saya pun menggunakan IUD dan tidak terasa nyeri kalau mau haid, biasa aja. Kadang-kadang juga iya. Dulu waktu masih bujang, meskipun tidak menggunakan IUD juga terasa nyeri pada saat haid. Oke. Nah, kita akan melihat IUD yang belum dipasang itu bagaimana. Ini. Nah, ini teman-teman, ini adalah IUD yang belum dipasang. IUD yang belum dipasang macam-macam ya. Warnanya itu nggak sama tembaganya setiap produk. Ini kita lihat yang di sini lebih hitam sedikit dibandingkan yang di sini, lebih hitam sedikit dibandingkan dengan yang ini ya guys ya. Jadi buat rekan-rekan ingat, ini bukan warna bertagar, ini juga kita lihat lebih gelap ya. Dan itu memang warna tembaga, jenis tembaganya agak kelihatan lebih gelap sedikit. Jadi kalau tadi dilihat kok lebih gelap gitu, apakah itu bertagar? Itu sebenarnya tidak seperti yang diceritakan beberapa orang yang mengalami ketakutan dengan IUD-nya. Nah, kita bisa sandingkan ya bentuk IUD-nya yang sudah dipasang sama yang belum. Tentunya berbeda ya, karena ada campuran lendirnya ya guys ya. Sorry, kita lihat. Oke, kita lihat, kita dekatkan ya. Mudah-mudahan kelihatan di situ. Ntar saya agak geser lagi. Nah, ini IUD yang ini adalah IUD yang habis dipasang karena ada campuran darahnya tadi ya sama lendir, dan ini adalah IUD yang belum dilakukan pemasangan. Nah, buat rekan-rekan yang ingin tahu bagaimana sih IUD itu, maaf saya agak tremor pegang kameranya. Nah, bagaimana IUD, sebentar ya, saya pasang dulu IUD-nya. Ketika pasang tidak dalam kondisi seperti ini ya guys, kita pakai yang sudah terbiasa dipakai ini. Tunggu sebentar. Jadi teman-teman yang tertarik menggunakan IUD, kita akan lihat ya ini. Jadi ini liang senggama, anggap aja ini liang senggama ya guys ya. Ini liang senggama, ini pantom rahim ya. Ini liang senggama. Jadi kalau berhubungan, maaf, penis itu hanya mentok sampai di sini saja. Ya. Jadi ini liang senggama, kalau berhubungan penis hanya mentok sampai di sini saja. Nanti agak ke atas sedikit, ini disebut dengan mulut rahim. Nih, mulut rahim. Dan full yang ini di atasnya lagi adalah rahim. Yang jelas ini indung telur ya guys ya, ini indung telur. Nah, terus IUD diletakkan di rahim. Nah, oke, sudah kelihatan, mudah-mudahan posisinya seperti ini. IUD posisinya di rahim seperti ini.
Kita lihat ini tadi benangnya panjang ya, benangnya panjang sekali, menjuntai. Kalau kita lihat tadi yang sudah dipasang benangnya pendek, cuman beberapa senti, ini sekitar 5-6 senti ya. Nah ini ayudi yang sudah yang belum kita lakukan pemotongan benang, panjang sekali. Nanti akan dipotong benangnya sampai di sini. Aku tunjukkan pakai alat ini. Benangnya akan dipotong sampai dengan segini, 3 cm. Sama dengan situ. Jadi 5 cm sama 2 cm di sini. Jadi 3 cm tepat di depan mulut rahim. Tapi ada beberapa juga yang dipotongnya di sini. Nah, sehingga ketika berhubungan tidak terasa, katanya gitu. Tapi pada yang dipotong sampai segini pun ternyata katanya juga tidak terlalu terasa, aman-aman saja. Nah, buat ibu-ibu yang mau menggunakan IUD dan takut nanti IUD-nya jadi bertakar di dalam, aman, tidak masalah. Jadi sebenarnya tidak akan bertagar karena IUD-nya ya memang itu adalah warna tembaganya. Dan memang proses pasangnya itu sebagian orang merasa takut ya guys ya, tapi nggak usah takut karena rasa pasang IUD itu seperti ini. Apalagi seperti sentuhan begini, jadi nggak terasa sakit. Jadi kalau mau pasang ya, kalau takut karena rasa sakitnya, tapi ada beberapa perempuan ya, termasuk saya mungkin yang ambang nyerinya itu tinggi, itu lebih terasa ya. Tapi bagi sebagian banyak orang ternyata nggak terasa sakit. Nah bagus lagi kalau IUD itu memang dipasang habis melahirkan. Itu bener-bener kayaknya nyaman, udah kita nggak usah mikirin lagi gitu. Jadi dan sekarang trennya IUD naik itu karena KB pasca salin ya. Setelah lahir plasenta sebelum 2 jam dilakukan pemasangan IUD begitu, dan itu sepertinya lebih nyaman buat ibu-ibu yang mau pasang IUD. Jadi udah nggak mikirin lagi, dan itu nyata memang tren IUD di tempat kami itu banyak yang menggunakan dengan cara seperti itu. Oh ya teman-teman, efek samping dari IUD ini adalah tidak terjadi perubahan haid ya guys. Jadi efek samping dari penggunaan IUD ini adalah satu, hanya terjadi kram pada saat mau haid, tapi insya Allah masih dalam batas normal. Terus haidnya lebih deras, tapi bukan deras perdarahan ya. Kalau perdarahan kan kadang-kadang sampai bergumpal-gumpal. Nah, kalau sampai terjadi perdarahan bergumpal-gumpal itu perlu yang diwaspadain. Sebaiknya dibuka dipecah darahnya, khawatirnya IUD-nya terikut. Tapi kalau perdarahannya masih darah encer dan normal, insya Allah tidak terjadi itu. Nah, pada sebagian kasus ternyata yang menggunakan IUD itu ada yang terlepas tadi dengan cara karena ada haid yang bergumpal-gumpal, 2 karena dia bekerja terlalu keras mengangkat berat yang mungkin sangat berat yang tidak wajar. Sebenarnya wanita harus mengangkat seperti mengangkat beras di atas 50 kg atau benda-benda yang lainnya begitu. Nah sebagiannya keluhannya adalah tadi ya, yang benangnya terasa oleh suaminya, tapi itu bisa diatasi dengan dipotong lebih pendek lagi benangnya ya. Jadi suaminya tidak terasa. Contohnya seperti saya, tapi sebagian teman-teman juga nggak dipotong benangnya juga tidak masalah begitu. Nah IUD ini kelebihannya itu haid setiap bulan. Terus kalau mau hamil, memang IUD ini 8 tahun ya guys ya, untuk 8 tahun. Tapi kalau misalnya mau 3 tahun kepengen hamil, lepas, dia langsung subur. 5 tahun atau bahkan 3 bulan tidak merasa cocok pun boleh dilepas begitu. Terus haidnya setiap bulan, tidak ada efek yang lainnya ya, seperti kalau obat KB, kalau punya penyakit vertigo, hipertensi, itu bisa vertigo, hipertensi itu bisa memperparah penyakit ya. Tapi kalau IUD ini tidak berpengaruh sama sekali. Tapi perlu diketahui bahwa tidak semuanya bisa menggunakan IUD. Contohnya seperti wanita yang beresiko terjadi penyakit seksual, terus terjadi kelainan rahim mungkin, atau tadi terjadi perdarahan yang hebat tadi.
dan lain-lain yang sehubungan dengan kelainan rahim. Jadi IUD itu tidak dianjurkan untuk digunakan. Itu dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.